Jadi sama seperti yang untuk sarana rumah sakit dan tadi, untuk klinik yang sudah register atau di Simona sebelumnya bisa menggunakan password secret ya seperti ini. Lalu untuk segera disesuaikan atau melakukan ubah password supaya tidak ada ini, atau menggunakan menu daftar di sini ke klinika belum terdaftar di Simona atau belum ada email ya untuk login. Nanti masukkan kodenya saja terkait klinik di sarana di Kabupaten Karanganyar. Lalu masukkan email dan password konfirmasi. Di sini saya akan langsung masuk sebagai untuk penginputan self assessment di klinik. Nanti teman-teman bisa masukkan email dan password klinik masing-masing. Lalu masuk ke menu di samping kiri ini. Sini ada form tilik ya. Tilik klinik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melakukan proses penambahan form assessment mandiri di menu atas sebelah samping pencarian ya. Jadi kalau di admin memang kita tidak tampil, tapi kalau di masing-masing sarana ada tombol yang situ. Nah, ini kita coba review per bab ya. Di sini ada pengisian data klinik, baik itu dari info dasar sampai nanti modalitas, klasifikasi. Ini nanti dari masing-masing klinik tinggal diisikan sesuai dengan aktual di lapangan ya. Jadi ini nanti masuk farmasian atau tidak, atau hanya pengelolaan obat darurat seperti itu. Jadi kalau tidak mau farmasian berarti isinya tidak. Jadi kalau mau farmasian isinya ya. Oke. Nah, nanti akan sedikit perbedaan antara yang tidak ataupun yang melakukan farmasian. Seperti itu. Jadi kalau yang hanya tidak melakukan pelayanan farmasian atau tidak ada pelayanan farmasian di klinik teman-teman sarana, nanti instrumennya akan sedikit berbeda dengan ada instalasi farmasi. Ini kita contoh untuk yang sudah ada instalasi farmasi. Jadi di sini pengisiannya sama seperti tadi, stepnya diisikan apotekernya siapa, nomor STRA SIPA-nya, terus jam praktek mulai, jam praktek selesai di klinik tersebut, apotekernya, maksudnya praktek apoteker. Lalu di sini ada rata-rata pelayanan per hari berapa, rata-rata waktu tunggu obat jadi berapa, racikan berapa. Nah, terus ada melakukan layanan pengantaran obat atau tidak, terus melakukan pelaporan pelayanan farmasian melalui sistem laporan elektronik atau tidak, punya ID SIPNAP ya atau tidak. Nah, selanjutnya setelah bab data instalasi farmasi, data awal, di sini ada bab 2 berpecah lagi menjadi 2A sampai dengan E. Nah, ini terkait 2A ini SDM kefarmasian. Jadi di sini sampling dummy kita apoteker diisikan ya, apoteker melakukan bagi praktik ya. Sini nanti tinggal sesuaikan dari masing-masing sarana klinik di Kabupaten Karanganyar. Lalu next atau berikutnya bisa diklik di sini ataupun berikutnya di sini. Apoteker melakukan pelatihan, ketik isikan ya. Apoteker memiliki surat standarisasi IP yang masih berlaku ya. Terus terkait tenaga teknik farmasi memiliki STR,
melakukan pelatihan seminar workshop ya atau tidak, lalu klik tambahkan atau simpan. Jika datanya sebelumnya sudah ada, sudah pernah ditambahkan, berarti tinggal direvisi atau melakukan simpan sesuai dengan kebutuhan revisi yang mau dilakukan seperti itu. Lanjut ke 2B di sarana klinik yang melakukan farmasi instalasi farmasian. Sini ada kelengkapan terkait papan nama ya, terus ada pendaftaran penerimaan resep dan ketentuan kursi dan segala macam kebutuhan, area penerimaan resep dapat dijangkau ya atau tidak. Selanjutnya memiliki ruang pelayanan resep dan ketentuan sebagai berikut ya atau tidak ya. Terus selanjutnya kita ke pelayanan dan edukasi. Sini ada instalasi farmasi klinik memiliki ruang area penyerahan sediaan farmasi yang memungkinkan terjadi komunikasi antara pasien dan apoteker ya atau tidak, memiliki ruang konseling dan ketentuan sebagai berikut ya atau tidak, diisikan saja sesuai dengan kondisi aktual. Selanjutnya instalasi farmasi memiliki ruang penyimpanan sediaan farmasi dan ketentuan sebagai berikut ya, raknya, pengari penelitian khusus obat, dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan dengan kondisi aktual di klinik. Lanjut, next kita ke lemari narkotika dan psikotropika menurut ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk yang isian sama seperti yang rumah sakit tadi yang saya jelaskan terkait yang ada tanda bintang ini tidak bisa dilewatkan ya, atau harus wajib diisi baik itu ya atau tidak, artinya tidak bisa kosong atau tidak mengisi sama sekali. Ini terkait narkotika, terkait selanjutnya ruang administrasi dan penyimpanan ketentuan sebagai berikut ya. Terdapat belangko surat pesanan, kartu stok obat, salin resep, dan seterusnya. Ini tinggal disesuaikan konsep di klinik. Yang terakhir di sarana prasarana ini ada instalasi farmasi lengkap dengan prasarana sebagai berikut ini. Ada instalasi air bersih, apar, dan seterusnya. Ini tinggal dilakukan penambahan, tambahkan, atau jika ada revisi bisa klik simpan. Jadi sebelum ada penambahan dia tidak akan ada tombol simpan karena belum ada data ya. Jadi kalau sudah ada datanya seperti ini, kita sudah isikan dummy ya sebelumnya, dia akan ada tombol simpan seperti ini, merevisi isian yang kita mau disesuaikan. Lanjut kita dari sarana prasarana klinik ke pengelolaan sediaan farmasi dan dipakai. Ini ada SOP dan formulir nasional di klinik, ada SOP terkait pemilihan dan seterusnya sampai bisa laporan atau tidak. Terus sebelumnya ada terkait pengelolaan klinik kan oleh penunjuk klinik kerjasama dengan Fornas BPJS, terus surat pesanan dan faktur ya kan, terus penerimaan dilaksanakan oleh tenaga farmasian memiliki surat izin praktek dan penerimaan narkotika dan surat praktek oleh apoteker ya atau tidak seterusnya. Kita ke step selanjutnya penyimpanan obat, mengikuti ketentuan berikut ini nanti disesuaikan dengan instalasi farmasi di klinik masing-masing sarana. Next, sini ada pengeluaran obat, dokumentasi sesuai ketentuan sebagai berikut atau tidak. Yang terakhir ada pembelian dan retensi obat. Dengan obat kadaluarsa atau rusak dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut. Ya, ini diisi, terus di sini ada metode pemusnahan, jelaskan. Lalu pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker dan disaksikan seperti petugas lain. Pemusnahan dokumen narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker atau tidak. Lalu klik tambahkan atau simpan. Ke 2D ya,
2D terkait pelayanan farmasi klinis di klinik. Di sini ada tersedia SOP pelayanan farmasi klinis. Jadi kalau SOP pelayanan farmasi klinisnya terkait pengkajian dan seterusnya ini ya ada atau tidak. Di sini ada pengecualian, di sini ada klinik rawat jalan. Jadi ini isiannya kalau untuk klinik yang hanya melayani rawat jalan dia diisi tidak usah ya atau tidaknya, tapi yang diisi rawat jalan seperti ini. SOP visit sama rawat jalan ketika non rawat inap seperti itu. Sampai dengan SOP pelayanan farmasi di rumah atau farmasi care ada atau tidak. Lalu pengkajian resep dilakukan oleh apoteker. Setiap tidak sesuai dari hasil penelitian konfirmasi terhadap dokter ya atau tidak. Lanjut berikutnya tiket sesuai ketentuan meliputi ini disesuaikan aktual di klinik ya, dan resep sesuai dengan resep asli dan para apoteker atau tidak, sampai dengan brosur ada informasi aktif ya, brosur leaflet adalah ini dan lain atau tidak. Next kita ke counseling bio, PTO, FO, dan SO. Ini disesuaikan juga dengan kondisi di klinik ya. Jadi ada yang tidak mandatori misalnya ini, mungkin untuk rawat inap saja. Ini bisa tidak diisi, bisa diisi jika memang pengisian untuk klinik rawat inap. Yang lainnya wajib mandatori, ada tentang jadi ini harus dilengkapi. Terkait untuk klinik di bab 2D ini ada klinik melakukan pelayanan pengantaran obat sesuai ketentuan ini ya atau tidak. Selanjutnya apoteker mendokumentasikan kejadian medication error dan tindakan. Lalu setelah semuanya sudah dilengkapi, diklik tambahkan untuk supaya bisa masuk datanya, atau ketika mau ada revisi diklik bagian yang direvisi lalu disimpan. Terakhir untuk di klinik, asesmen klinik, di sini ada 2E terkait evaluasi mutu pelayanan farmasian klinik, audit farmasi, kesehatan, BHP setiap bulan ya atau tidak, lalu mengukur kepuasan pasien dalam penggunaan angkat atau wawancara langsung atau tidak, pelayanan, mengevaluasi pelayanan obat baik obat jadi maupun racikan yang tidak, prosedur standar prosedur saja SPO selalu diupdate berkali atau tidak. Nanti langsung diklik tambahkan untuk submit atau simpan untuk mengedit atau merevisi bagian revisi. Setelah semuanya di submit ya per babnya ini, jadi nanti kalau baru selesai di 2B, jadi nanti teman-teman sarana di klinik statusnya di depan itu atau di admin ataupun di dinas kelihatannya masih proses berlangsung gitu ya, masih 2B atau misalnya baru di 2E gitu. Jadi kalau sudah final atau selesai, nanti dari Vaskes bisa melakukan finalisasi di tombol bawah. Dan isian yang di atas ini sudah semua itu sudah lengkap. Seperti itu. Nanti kalau masih ada perubahan ini bisa disesuaikan lalu difinalisasi kembali. Ini untuk terkait asesmen di klinik. Kalau ditanyakan, silakan. Ada klinik kemudian bisa di admit ya. Mungkin dari tim Ibu Ira. Jadi saya bina pada topik sumber aman. Ya, silahkan dari apotek ya, apotek nanti selain organisasi. Registrasi masukan kode fasilitas ada keterangan atas sarana tidak ditemukan. Oh berarti ini belum terdaftar di user
pusat ya. Ini nanti dilakukan untuk data dulu, baru kan registrasi. Atau mungkin nanti disesuaikan kodenya sudah benar atau belum. Jadi Pak Raffi, kalau self assessment itu sudah selesai diisi, sudah ditutup, misalkan mau edit, kliknya sebelah mana ya Pak? Nah, bisa di teman-teman sarana ya, kayak gitu rumah sakit, klinik atau ini di tombol edit sebelah sini. Ini nanti akan terlihat bagian yang mau disesuaikan atau direvisi. Panjang belum diverifikasi dari Dinkes, itu masih bisa direvisi atau diedit. Atau nanti ketika sudah verifikasi, tiliknya atau laporannya bisa dilakukan pengeditan lewat admin atau dari pusat jika ada yang mau direvisi. Atau kalau laporan bisa melakukan pengisian ulang dengan mendelete laporan sebelumnya. Kalau saya tidak salah ya penyampaiannya seperti itu. Lalu di submit ulang untuk laporan bulan berjalan seperti itu. Karena kalau sudah diverifikasi itu sifatnya sudah perlu seperti itu. Nah, nanti untuk klinik yang sudah melakukan pengisian, ini untuk yang ini modelnya agak sedikit beda untuk yang tidak melakukan instalasi farmasi seperti ini, dia hanya ada pengelolaan obat darurat medis ya. Kalau untuk yang tadi misalnya ini untuk yang ada instalasi farmasi di kliniknya, dia ada sampai tadi yang sudah saya paparkan dari 2A, 2B, 2C, 2B sampai risiko ya. Ini sama di bawahnya ada scoring, jadi setiap pengisian self assessment ini ada bobotnya. Jadi ini tidak ini berarti masih proses berjalan. Nah, ini seperti ini pasti proses bagian tertentu. Jadi nanti scoring akhirnya akan terlihat sama seperti di masuk atau proses tadi. Di sini bisa terlihat dari masing-masing bab juga ada bobotnya. 15, 20, 30, dan seterusnya. Untuk masing-masing bab. Baik, dari ini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini kalau untuk yang tidak melakukan instalasi farmasi, tidak ada instalasi farmasi di kliniknya, dia pengisiannya hanya ada di satu bab ini saja, obat darurat medis, pengadaan obat. Jadi agak sedikit beda dengan yang ada pelayanan farmasi dalam klinik. Jadi di sini ada pengadaan obat, penyimpanan obat, sama pengisian juga, tapi untuk terkait obat darurat medis saja. Oke. Silakan dari teman-teman sarana kalau apa yang belum jelas, silakan. Maaf Pak Raffi, kalau izin tanya, untuk Ya. ketika mendaftar pertama kali itu ada yang sarana kan belum, yang pertama itu ada sarana yang belum dinyatakan terdaftar gitu loh Pak. Yang pertama, kemudian ada juga sarana yang sudah terdaftar tetapi ketika login tidak bisa. Itu. Terus kemudian di yang ketiga ada juga yang lupa password karena memang ada pergantian penanggung jawab gitu Pak. Jadi karena kalau seperti itu biasanya kalau yang lupa password saya sarankan untuk registrasi ulang gitu Pak. Itu apakah nanti ada duplikasi data atau bagaimana ya Pak? Kemarin
registrasi ulang bisa sih sebetulnya. Baik, baik. Kalau untuk yang terbaru Pak, kita dapat info untuk satu sarana itu satu user ya. Jadi tidak bisa ada duplikat. Jadi sebelumnya memang betul kita masih low, tapi kita baru dapat masukan dari pusat terkait untuk satu sarana itu hanya bisa satu user. Jadi kalau sebelumnya ada ini nanti mungkin bisa di by WA ya ke kontak terkait ya di depan itu kalau nggak salah ada untuk representatifnya di login itu. Jadi nanti bisa hubungi ke admin untuk melakukan penghapusan PIC yang sebelumnya gitu, mungkin kalau pakai email pribadi gitu ya Pak. Iya, Iya. Email pribadi seperti itu. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran ulang setelah data ini sudah diaktifasi atau menaktifkan di email yang sebelumnya atau di penghapusan, nanti bisa didaftarkan ulang di menu daftar, karena hanya bisa satu sarana satu user, kecuali nanti dari admin sudah dilakukan koordinasi untuk penghapusan atau perubahan PIC ya kan dengan email yang berbeda, nanti berarti kita harus lakukan cross check dulu dari pusat seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Tetapi kadang untuk WA dari admin itu agak lama karena ketika lupa password itu kan harus approve dari admin dulu. Itu yang kami beberapa rekan dari Asianwar itu yang ada keluhannya seperti itu. Karena ini kan ketika lupa password tidak bisa otomatis mendapatkan password baru gitu Pak. Baik. Kalau untuk dari sarana Pak, mohon izin untuk lupa password sendiri prosedur kita sudah permudah ya. Jadi ketika email yang memang sudah terlink atau dengan sarana itu bisa langsung melakukan reset mandiri Pak. Jadi tanpa melalui via admin lagi. Jadi nanti tinggal masuk ke email sarana yang lupa password itu, nanti di situ ada instruksi untuk melakukan presetan Pak. Oh, ini fiturnya baru Pak. Soalnya minggu kemarin itu masih harus lewat admin. Ya. Sudah kurang lebih sih sekitar 3 atau 2 minggu sih Pak. Seharusnya sudah nggak ada salah. Selama tadi ya untuk usernya atau PIC-nya itu emailnya benar gitu. Jadi nanti akan muncul notifikasi kalau set password gitu. Jadi nanti kalau tinggal dicek email terkait yang lupa password tadi misalnya siapa ya. Izin Pak, ada pertanyaan di chat juga Pak. Nanti mau Baik. Bisa dijawab Pak ya. Terima kasih. Ya, beberapa tadi sudah kita jawab. Mungkin ada yang baru ya. Baik dari RS tadi ya. Bagi Pak, kami dari RS TNI AU mau tanya untuk menggunakan RS kami apa ya Pak? Tidak ada pilihan TNI AU. Makanya saya sesuai Pak Kementerian Mengarah. Baik, sebentar. Cek. Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Mungkin nanti dari tim Farmanis bisa sambil ini ya, respon Pak, Bu, terkait TNI AU di bawah Kemenhan. Jadi kalau dari kami yang sudah ada itu, sini pilihannya ada PKS, organisasi, Pemkot, Pemprov, perseorangan, perusahaan swasta atau lainnya, TNI AD. Mungkin apa TNI AD atau yang lainnya kurang tahu. Ini TNI AU ya, seperti itu. Nanti dari Kemenkes pusat bisa sounding terkait hal ini.
selanjutnya dari klinik ini ya, Pratama Harapan Sehat, apoteker Diah Maya Ratnawati. Baik. Bertanya tempat saya login sudah bisa, tapi mau ngisi kenapa tidak muncul checklist dari masing-masing list. Oh iya, untuk yang baru karena kita tadi pakai user dummy untuk pengisian yang sudah ada. Jadi untuk melakukan pengisian seperti tadi saya sudah sampaikan, tinggal diklik tambah data baru saja di bawah, Ibu. Karena kalau yang tampilan kita karena sebelumnya sudah mengisi, jadi muncul hanya untuk revisi atau simpan. Jadi untuk yang baru melakukan self assessment, tinggal diklik yang tadi di bawah itu tambah data baru untuk di masing-masing bab terkait. Misalnya di sini data umum, nah kalau masih kosong yang dimaksud dari tadi ya klinik Pratama Harapan ini belum muncul ya. Nah ini harus diklik sini dulu Ibu. Nah di sini baru diisikan seperti itu. Nanti paling akhir kalau mandatory ada yang belum diisi, dia akan muncul warning. Nanti di ujung akan ada untuk tombol submit atau tambahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti tombol simpan akan muncul ketika data sudah ditambahkan atau sudah tersubmit. Jadi nanti mau ada revisi atau perubahan dari isian sebelumnya, itu bisa dilakukan revisi setelah sudah ada data yang tersubmit. Jadi untuk awal submit dulu, tambahkan, terus nanti setelah tambahkan baru ada tombol simpan. Jadi semua nanti kondisinya akan pasti masih belum terisi seperti ini ya, mohon izin. Tadi karena kita view-nya udah data supaya mempercepat untuk pemaparan, jadi kita sudah isikan sebelumnya. Jadi sudah ada data. Jadi belum ada data, tadi tinggal diklik tambah data baru, langsung paling akhir nanti ada tombol submit atau tambahkan seperti itu. Selanjutnya dari klien Kamila. Bertanya Pak, kalau email dan password yang digunakan adalah email dan password pribadi dari APJ, ini seperti tadi saya sampaikan, nanti mungkin bisa ber-WA ya dengan admin. Jadi nanti akan melakukan pergantian atau PIC-nya ya, email yang baru. Jadi nanti akan melakukan penghapusan terlebih dahulu dari admin, baru bisa register ulang dengan email yang APJ yang baru. Tapi kami lebih menyarankan untuk masing-masing sarana ada representatif email yang mewakili sarananya ya, supaya nanti ketika ada tadi penggantian KPJ-nya dan sebagainya macam itu tidak mengalami kendala untuk ini self assessment selanjutnya atau laporan selanjutnya. Baik, dari RSAU Dr. Swanto, dari semua terdaftar dengan nama RS Umum Lanuma Adi Sumarmo Pak. Biar saja dulu penggunaan Kemenkes ya Pak. Ya ini tadi kita nanti mungkin coba dari Kemenkes ya bisa sounding, ada penambahan terkait status pendidikan di luar list ini atau bagaimana, nanti itu ditambahkan dari pihak Kemenkes pusat jawaban. Mungkin dari Bu Ira atau yang lainnya bisa melatih terkait ini ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Raffi. Ya, mengenai bila mana ada hal-hal yang perlu dipertanyakan untuk bila tadi apa yang disampaikan oleh Pak Raffi ya sudah kita cermati bersama step by step. Kemudian tadi kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan setelah kegiatan ini bisa disampaikan melalui nomor kontak admin.
Nah, kami harapkan para peserta semuanya sudah bisa memahami langkah-langkahnya di dalam proses hari ini. Nah, tadi ada beberapa ya pertanyaannya Pak Raffi ya di media chat sudah dijawab oleh Pak Raffi. Dan untuk ya karena ini kegiatan penyampaian materi atau pendampingan untuk puskesmas tadi lebih cepat ya daripada jadwal ya Pak Raffi ya, dan juga klinik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk dua fasianpar tersebut, puskesmas dan klinik, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, Pak Raffi. Baik. Izin Pak Edi, ya kita masuk ke fasilitas apotek.